Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat untuk menjelaskan mengenai file slide yang saya berikan sebagai tugas kalian pada pertemuan kedua. Saya paham mungkin di antara kalian ada beberapa anak yang merasa kesulitan dalam memahami slide yang saya berikan, sehingga saya coba untuk menjelaskan melalui video ini. Fokus yang akan dibahas dari video ini adalah mengenai Deret Taylor dan Deret Maclaurin. Mengapa mempelajari Deret Taylor? Karena kita sadar bahwa di dalam matematika kita menemui fungsi-fungsi yang beraneka ragam. Ada fungsi yang lazim kita temui dan ada yang tidak lazim kita temui. Yang lazim mungkin seperti fungsi eksponensial, x pangkat 2, x pangkat 3, dan seterusnya. Atau fungsi-fungsi linear yang biasa kalian temui dan mudah untuk dibuat grafiknya. Tapi ternyata di dalam matematika juga terdapat beberapa fungsi yang tidak lazim, yang terkadang sangat sulit bagi kita untuk bisa menggambar grafiknya. Sebagai contoh di sini fx sama dengan ln cos x, fx sama dengan e pangkat x per cos x, atau fx sama dengan 1 tambah x e pangkat x. Bentuk seperti ini jarang kalian temui pada perkuliahan yang mungkin sudah kalian ambil sebelumnya. Dan untuk fungsi semacam ini malah terkadang kita tidak terbayang bentuk kurvanya seperti apa. Tidak hanya bentuk kurva, untuk mendekati nilai x tertentu, bukan mendekati ya, untuk mencari nilai x tertentu, untuk mencari nilai fx dari x tertentu dari fungsi-fungsi ini mungkin juga kesulitan buat kita. Oleh karena itu kita butuh bantuan Deret Taylor untuk menghampiri fungsi-fungsi semacam ini, fungsi-fungsi yang tidak biasa kita temui, sehingga permasalahan yang tadinya agak sulit menjadi lebih mudah. Oke, kita lanjut membahas mengenai Deret Taylor. Nah, Deret Taylor sendiri itu adalah suatu fungsi bernilai real, bisa dikatakan Deret Taylor dari suatu fungsi yang bernilai real di sini, yang fungsi bernilai real yang kita sebut fx, yang mana fx ini dapat terdiferensial. Di sini tulisannya nih, dia bernilai real, bisa juga kompleks, tapi di sini saya fokuskan yang bernilai real. Suatu fungsi yang bernilai real kita sebut fx dan dapat terdiferensialkan sampai tak terbatas pada bilangan real a, ya ini titiknya a, adalah deret pangkat yang seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau mencari Deret Taylor dari suatu fungsi real yang bisa diturunkan sebanyak tak terbatas kali pada suatu titik yang kita sebut A, maka bentuk deretnya adalah seperti ini, yaitu FA ditambah F aksen A per 1 faktorial kali X minus A ditambah F double aksen A per 2 faktorial dikali X minus A pangkat 2 tambah ini F3A per 3 faktorial dikali X minus A pangkat 3 dan seterusnya. F aksen, F2, F3, F2 aksen atau F3 aksen
ini sebenarnya merupakan turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga secara berurutan dari fungsi f di titik A. Dan ini terus berlanjut hingga tak terhingga. Ya, jadi tidak terbatas di sini. Terus berlanjut. Sekali lagi, yang ini adalah simbol untuk turunan pertama. Ini merupakan simbol untuk turunan kedua di titik A. Ini merupakan simbol turunan ketiga dari F di titik A, dan seterusnya. Kalau yang ini, yang menjadi penyebutnya itu adalah bilangan faktorial. Yang mana kalau satu faktorial itu nilainya 1, 2 faktorial 2 kali 1 yaitu 2, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, bentuk semacam ini bisa kita tulis dalam notasi seperti di bawah ini. Sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga, dimulai dari n sama dengan 0 dan berakhir hingga tak hingga. Di sini artinya tidak memiliki batasan atas ya, artinya di sini dari fna dari turunan ke n di titik dari turunan ke n fungsi f di titik A per n faktorial dikali x minus a pangkat n. N faktorial adalah faktorial dari n, fna adalah turunan ke n dari fungsi fx pada titik A. Jadi diturunkan sebanyak n kali. Tergantung n ini berapa, apakah diisi 1, diisi 2, diisi 3 dan seterusnya. Dan n ini adalah bilangan bulat ya. Di sini saya tidak ngasih tahu. Jadi n itu elemen, n ini elemen z positif. Z positif ya. Bilangan bulatnya itu Z positif atau Z tak negatif. Di sini mulai dari 0 kan ya. Jadi 0, 1, 2, 3 gitu. Berarti ini bisa saya tuliskan tak negatif. N-nya itu bisa tulis begini saja. Sama dengan 0, terus 1, terus 2 ya, dan seterusnya ya. Jadi ini dan seterusnya ya. Oke. Nah, Dirac Maclaurin sendiri sebenarnya bentuk khusus dari Dirac Taylor karena properti yang lain, jadi bawaan yang lain itu sama, hanya yang membedakan hanyalah di sini di titik A-nya yang sudah ditentukan sama dengan 0. Untuk atribut-atribut lain di dalam definisi itu persis sama dengan Dirac Taylor. Bedanya hanya di nilai A yang sudah pasti sama dengan 0. Sehingga oleh karena nilai A-nya sama dengan 0, di sini kan berubah. Jadi F0 karena A sama dengan 0 ya. F0 di sini F aksen 0 per 1 faktorial dikali X. Karena di sini kurang 0 jadi sama dengan X ditambah F2 0 per 2 faktorial dikali X pangkat 2 ditambah F3 F3 0 per 3 faktorial dikali X pangkat 3 dan seterusnya, sehingga menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi bentuknya ini. Atau kalau misalkan mau disingkat penulisannya, kalian bisa menulis dengan simbol dengan notasi sigma. Sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga, dari f n 0 atau dari turunan ke n fungsi fx di titik x sama dengan 0 per n faktorial dikali x pangkat n. N faktorial adalah faktorial dari n, fn0 adalah turunan ke n dari fungsi fx pada titik 0.
ini adalah definisi. Jadi yang tadi sebelumnya definisi Dirac-Taylor, dan yang berikutnya di slide halaman 4 ini adalah definisi Dirac-Maclaurin. Jadi tidak ada yang perlu kalian bingungkan di sini, cukup kalian pahami saja bahwa ini namanya definisi. Dan definisi tidak perlu kalian buktikan. Jadi cukup dipahami bahwa Dirac-Taylor itu bentuknya seperti ini. Kemudian Dirac-Maclaurin itu lebih khusus lagi dari Dirac-Taylor karena A-nya sudah dipatok sama dengan 0 ya. Oke. Lanjut. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa kalau untuk hampiran kita bisa menulis seperti begini bentuknya, karena nilai fx atau fungsi aslinya mungkin saja sama dengan nilai dari Dirac-Taylor ataupun Dirac-Maclaurin. Ini salah ya, ini harusnya Maclaurin. Jadi nanti kalian nanti saya perbaiki dulu gitu. Yang jelas ini nanti diingat-ingat bahwa ini maksudnya itu Dirac-Maclaurin ya, bukan Dirac-Taylor. Ya, kembali lagi di sini. Kenapa saya tulis bentuknya di notasinya seperti ini? Saya tulis simbolnya begini karena nilai fx-nya mungkin saja sama dengan Dirac-Taylor, tapi mungkin saja dalam bentuk hampiran. Yang ini adalah bentuk hampiran yang bagian atasnya ya. Begitupun untuk Dirac-Maclaurin, bisa saja persis sama nilai fungsi hampiran dari Dirac-Maclaurin dengan nilai aslinya, fungsi aslinya, tapi bisa saja hanya berbentuk hampiran. Bedanya di mana antara Dirac-Taylor sama Dirac-Maclaurin? Nah, seperti yang kalian lihat bedanya ada di bagian ini, kan? Dan di bagian yang ini. Nah, itu bedanya. Kenapa? Karena sekali lagi kalau Dirac-Maclaurin itu bentuk khusus dari Dirac-Taylor di mana A-nya sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Jadi berbekal definisi yang sudah kita pelajari mengenai Dirac-Taylor dan Dirac-Maclaurin, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini mengenai mencari hampiran dari fungsi fx sama dengan e pangkat x menggunakan Dirac-Maclaurin. Ingat, yang digunakan adalah Dirac-Maclaurin. Jadi jangan dilihat yang ke fungsi Taylornya. Jangan lihat ke definisi Dirac-Taylor. Silakan lihat ke definisi Dirac-Maclaurin. Dan ingat juga fungsinya adalah e pangkat x. Nah, agar tidak mengecek kembali slide sebelumnya, di sini saya sudah menuliskan kembali bahwa Dirac-Maclaurin itu bentuk umumnya seperti dalam kotak. Yang perlu kita catat adalah kita butuh nilai F0, F aksen 0, F2 0, dan F3 0. Yang ini yang nampaknya saja, tapi sebenarnya ini kan lanjut terus sampai F4 0, F5 0 dan seterusnya. Tapi tidak kita teruskan, cukup kita tunjukkan saja hingga suku ke 2, 3, 4, suku keempatnya ya. Oke, untuk mempermudah saya tulis seperti ini. Kita butuh fx e sama dengan e pangkat x, kemudian kita substitusi x yang sama dengan 0, diperolehlah e pangkat 0 yang sama dengan 1. Kemudian kalau fungsi e pangkat x itu jika diturunkan, nilainya juga sama dengan fungsi aslinya yaitu e pangkat x. Dan nanti nilainya untuk F10 nya juga sama dengan 1. Begitupun setelah kita turunkan lagi turunan keduanya gitu, di sini nilai fungsinya tetap sama e pangkat x, maka F20 nya juga sama dengan 1. Untuk F3x juga sama, fungsinya e pangkat x, nilai F30 nya juga sama dengan 1. Kalau kalian mau tahu mengenai aturan dari turunan fungsi e pangkat x, kalian bisa cek buku kalkulus kalian dulu. Di sana jelas bahwa
untuk fungsi E pangkat X, keunikannya apabila diturunkan dia akan menghasilkan bentuk yang sama kembali. Kalau saya perumum, hasil yang saya peroleh di sini ya, kalau kita perumum untuk bentuk fkx, maka nilainya akan sama saja dengan E pangkat X. Mau berapa kali pun ini diturunkan, nilai fungsinya tetap sama E pangkat X. Dan mau berapa kali pun diturunkan, untuk di titik 0 nilai E pangkat X nya itu selalu sama dengan 1 ya. Nah, dari hasil yang kita peroleh di sini, kita bisa simpulkan bahwa nilai fx nya sama dengan 1 tambah x tambah 1 per 2 faktorial x pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktorial x pangkat 3 ditambah suku berikutnya. Terus tidak selesai sampai manapun ya. Nah, ini bisa kalian sederhanakan lagi menjadi 1 per 2, di sini 1 per 6. Bukan disederhanakan, diuraikan maksud saya ya, karena 2 faktorial sama dengan 2 dan 3 faktorial sama dengan 6. Oke, jadi ini untuk pendekatan atau nilai fungsi ya. Ini untuk nilai fungsi dari E pangkat X menggunakan deret Maclaurin. Ya, saya harap kalian paham untuk langkah yang ini. Jika tidak paham bisa ditanyakan di forum. Kemudian saya membawa kalian untuk melihat gambar, ilustrasi dari gambar hasil pendekatan ini. Nah, di grafik yang berwarna merah itu adalah fungsi aslinya, yaitu fx sama dengan E pangkat X. Kemudian di sini untuk yang berwarna hijau itu saya coba memotong hingga sini ya. Yang berwarna hijau saya coba potong 2 suku saja dan saya plot grafiknya. Ini dia yang warna green hijau. Kemudian yang warna kuning ini saya coba hingga 3 suku. 3 suku itu berarti saya potong sampai sini saja. Berikutnya saya buang 3 suku. Dan hasilnya yang di warna kuning, kalau kita perhatikan dengan yang warna merah, ini tidak begitu nampak. Yang warna merahnya ada di belakangnya si yang warna biru. Si merah ini kan fungsi aslinya. Jadi kalau kita dekati hanya menggunakan 2 suku yang mana diwakili oleh kurva hijau, ini masih cukup jauh dari kurva aslinya. Kemudian kalau kita hanya menggunakan 3 suku yang mana diwakili oleh kurva yang berwarna kuning, ini juga masih jauh dari fungsi aslinya. Kemudian kalau kita menggunakan 4 suku, di sini yang berwarna pink ya, perwakilan grafiknya ada yang berwarna pink di sini untuk 4 suku, itu juga masih jauh. Dan yang untuk 5 suku itu ternyata sudah cukup dekat dengan grafik aslinya. Apalagi kalau misalkan kita tambah terus menjadi 6 suku, 7 suku dan seterusnya, pasti akan mendekati grafik dari fungsi aslinya ya. Jadi kita sepakat bahwa fungsi yang diperoleh dari hasil deret Maclaurin ini ternyata pada akhirnya akan mendekati fungsi aslinya dengan seiring bertambahnya suku yang ada di sini. Itu juga kita plot di gambar. Tapi kalau di sini kan memang kita tulis semua ya, suku-sukunya, hanya saja tidak kita tulis secara eksplisit. Secara kasat di sini kita tidak tulis karena cukup diwakili oleh tanda titik-titik di sini. Agak lama juga kalau kita tuliskan semuanya ya. Oke, kemudian untuk soal kedua kita coba menuliskan bentuk dari sin X dengan menggunakan deret Maclaurin.
Nah, sama kita pakai bentuk umum yang ini lagi karena ini Maclaurin. Kemudian karena ini sin X, jadi kita pakai fx sama dengan sin X, ya. Kemudian kita turunkan sin X itu menjadi cos X. Cos X-nya ini merupakan turunan pertama. Kita turunkan lagi cos X ini menjadi minus sin X, yang mana ini hasil turunan kedua dari fungsi sin X. Kemudian kita turunkan lagi nilai fungsi minus sin X ini menjadi minus cos X, yang mana ini adalah hasil dari turunan ketiga dari fungsi sin X yang aslinya. Nah, untuk mendapatkan nilai F0 dan seterusnya, kita tinggal substitusi X sama dengan 0, dan hasilnya seperti yang ada di sini yang saya tunjuk. Ya. Kalau kalian lupa mengenai turunan sin X yang diturunkan berkali-kali ini, kalian bisa cek lagi buku kalkulus. Nah, dari hasil yang diperoleh di sini, kita bisa mensubstitusinya ya, mensubstitusi nilai yang di sini ke dalam bentuk umumnya, dan diperolehlah ini. Hasil fx-nya untuk sin x adalah hasil fx-nya dari sin x menggunakan deret Maclaurin adalah x minus 1/3 faktorial x pangkat 3 ditambah 1/5 faktorial x pangkat 5 minus 1/7 faktorial x pangkat 7. Nanti di sini plus lagi 1/9 faktorial x pangkat 9, kemudian minus lagi 1/11 faktorial x pangkat 11, nanti tambah lagi dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat polanya di sini ya. Nah, seperti yang sebelumnya, kita cek lagi grafik. Yang merah ini adalah fungsi aslinya. Kita coba cek pendekatan menggunakan dua suku, dan hasilnya ada pada gambar warna biru. Kemudian untuk menggunakan 3 suku itu dihasilkan oleh gambar yang berwarna pink, dan menggunakan 4 suku ini dihasilkan pada gambar yang berwarna hijau. Pada dasarnya semakin banyak sama sebenarnya dengan yang di contoh 1, semakin banyak suku yang kita gunakan, maka grafik dari fungsinya itu akan mendekati fungsi aslinya ya. Oke, kalian bisa bermain-main dengan GeoGebra nanti agar terbayang lah, agar lebih berasa gitu hampiran ini memang benar mendekati nilai fungsi aslinya. Ini kok contoh soal 2 ya, ini contoh soal 3 harusnya ya. Ini harusnya contoh soal 3, fungsinya cos X menggunakan deret Maclaurin lagi. Kita cek lagi deretnya, ini bentuk ini bentuk dari deretnya. Kemudian kita turunkan nilai fungsi aslinya tadi. Turunan pertamanya menghasilkan sin X, turunan keduanya menghasilkan cos X, dan turunan ketiganya menghasilkan sin X. Bisa cek kembali buku kalkulus kalau kalian lupa bagaimana cara menurunkan fungsi cos X. Nah, setelah kita tahu nilai turunan pertama, kedua, dan ketiganya, baru kita lakukan substitusi nilai X sama dengan 0, dan diperolehlah nilai yang ada di sini. Nilai di sini kita harus substitusi ke dalam bentuk umum dari deret Maclaurin, dan diperolehlah nilai yang ini. Ya. Jadi di sini nih proses substitusinya, kalian bisa cek bahwa cos F0-nya di sini kan 1. Oleh karena F0-nya sama dengan 1, maka di sini ditulisnya 1. Kemudian F aksen 0-nya itu kan 0. Di sini tulisnya 0. Kemudian minus 1/2 faktorial x pangkat 2 ini kan karena di sini minus 1 ya, F2 0-nya. Digantilah di sini minus 1 ya kan, karena ini minus 1, nanti ini mengganti yang ada di sini jadi minus 1 ya kan.
sehingga di sini berubah menjadi yang ini. Tuh. Ya kan, kalau untuk F3-nya itu nilainya 0. Nanti F4-nya bisa dicari juga, pasti mendapatkan nilai seperti ini. 1/4 faktorial kali X pangkat 4. Nah, kalian bisa menurunkan sendiri, kalian bisa menguraikan kembali pekerjaan ini di buku catatan kalian agar kalian memahami prosesnya seperti apa. Kalau hanya membaca di slide mungkin paham tapi tidak tahu rasanya seperti apa mengerjakan soal ini, yang contoh soal 1, 2 maupun 3. Tapi kalau kalian mau mencobanya sendiri di buku catatan kalian, mengulang kembali bagaimana menurunkan soal ini, bagaimana menjawab soal ini, alangkah lebih baik lagi. Pasti hasilnya juga lebih berasa bahwa prosesnya itu juga lebih mengena ke kalian. Nah, ini grafiknya yang berwarna merah ada fungsi asli, kemudian didekati oleh dua suku pertama dari yang diwakili dalam bentuk geometrinya dengan kurva berwarna biru. Kalau hanya 3 suku pertama, di sini diwakili oleh kurva berwarna pink atau warna apa ya, terserah kalian. Kalau kalian tidak sepakat dengan ini warna pink, mungkin ini ungu yang tidak jadi masalah ya, tapi anggap saja ini pink. Kemudian untuk yang 4 suku ini ada di kurva berwarna hijau ya, hijau. Ya, kalian bisa coba-coba juga di dalam GeoGebra, tinggal di input saja fungsi-fungsi ini, nanti akan muncul gambar seperti yang ada di samping kanannya. Nah, ini contoh soal berapa berarti? Itu 4 ya. Harusnya ini contoh soal 4. Saya tidak teliti dalam menuliskan penomorannya. Nah, ini nilainya 1/1 minus X 1/1 minus X menggunakan Dirac-Maclaurin lagi. Oke. Udah paham lah kalian ya, yang ini pasti sudah paham betul bahwa ini bentuk umumnya. Nah, dari 1/1 minus X kita turunkan pertama. Nah, turunannya ini harus pakai aturan rantai. Jangan sampai kalian menurunkannya gamblang aja gitu, jadinya 1/1 minus X ini bakal nambah pangkatnya jadi ini, misalkan ini ya, ini kan Fx sama dengan ini maaf ya tulisannya agak aneh, 1 minus X pangkat minus 1. Nah, mentang-mentang ini bisa ditulis jadi pangkat minus 1, kemudian kalian tinggal mengurangi 1 nilai pangkatnya, kemudian itu selesai gitu. Salah ya, bukan begitu caranya. Jadi kalau kalian misalkan mau menggunakan ini, kalian harus menurunkan dulu pangkatnya kalau diturunkan ya. Kalau kita mau turunkan yang ini fx-nya, pertama-tama kita turunkan dulu pangkatnya yang di sini, kita tulis di sampingnya minus 1. Nah, kemudian dikali, kita turunkan lagi nilai turunan yang ada di dalam sini. Ini kan 1 minus X ya. Sedangkan ini variabelnya di sini, turunannya kan terhadap X. Nah, si X ini kalau kita turunkan, minus X jika kita turunkan, itu hasilnya kan minus 1. Sedangkan kalau bilangan ini, bilangan 1 kita turunkan hasilnya 0. Sehingga kita kalikan lagi dengan hasil turunan yang ada di dalam. Ini muncul dari pangkatnya. Nah, minus 1 kedua itu muncul dari dalam sini. Ya, dari dalam yang pangkat ini. Dari dalam yang ada, kok pangkat sih? Dari dalam yang di dalam kurung, dari dalam kurung. Nah, baru setelah itu kita tuliskan kembali yang ada di dalam kurung 1 minus X ya.
baru pangkatnya kita kurangi 1, jadi minus 2. Nah, sehingga hasilnya sama dengan 1 minus X pangkat minus 2, atau sama dengan 1 per 1 minus X, ya kan? Nah, ini dipangkatkan 2 itu ya. Nanti yang lain berikutnya ya, yang ke bawahnya juga sama pekerjaannya. Silakan turunkan dulu pangkatnya ya, dituliskan dulu silakan dituliskan dulu hasil pangkatnya ke samping, kemudian turunan hasil di dalam kurungnya juga, baru kita kurangi 1 pangkatnya. Oke ya, saya harap kalian paham. Atau bisa juga menggunakan aturan turunan pembagian, turunan fungsi di pembagian. Ini jadi U, ini jadi V. Jadi U per V aksen sama dengan U aksen V minus V aksen U per apa tuh? U kuadrat ya? Per V kuadrat. Ya, per V kuadrat. Mungkin saya salah ingat ya, bisa dicek lagi ke buku kalkulusnya. Nah, nanti pada akhirnya kalau sudah dapat turunannya, sama juga kita substitusi nilai X sama dengan 0 di dalam fungsi-fungsi yang di sini, dan baru hasil yang di sini kita substitusi lagi ke dalam bentuk umum deret Maclaurin sampai akhirnya diperoleh nilai fx yang ini. Nah, nanti gambar fungsinya yang ini ya. Nah, yang didekati di sini hanyalah yang bagian atas. Pendekatannya ada yang pakai 2 suku, ada yang pakai 3 suku, dan ada yang pakai 4 suku. Boleh kalian coba-coba nanti di GeoGebra. Oke, ini catatan. Ingat bahwa semua sudut yang digunakan itu dalam satuan radian, bukan derajat. Jadi sudut itu kan ada satuan radian, ada satuan derajat. Kalau radian itu kalau kita konversi pi radian nilainya sama dengan 180 derajat. Nah, deret pada contoh soal 1, 2, 3 itu soal konvergen untuk mutlak X kurang dari 0. Yang 4 juga sama, konvergen untuk mutlak X kurang dari kurang dari 0 ya, mutlak X kurang dari tak hingga. Nah, ini contoh soal 5 berarti. Agaknya ini kemarin saya tambahkan contoh soal, tapi saya tidak mengganti urutan nomornya. Nah, di sini kalau untuk bedanya Taylor sama Maclaurin jelas ya, bahwa kalau tadi Maclaurin A-nya sudah pasti sama dengan 0, tapi kalau dari Taylor di sini A-nya bisa bergerak menjadi sama dengan V per 4 atau V per 2 atau berapapun selain yang 0. Nah, pada dasarnya pekerjaannya sama. Ini lagi salah. Ini Taylor. Banyak juga saya salah nulisnya ya. Ini Taylor. Oke, nanti saya perbaiki slide-nya dan saya kembali lagi mengupload file slide-nya ya. File PowerPoint-nya. Ini bentuk umum deret Taylor. Sebenarnya proses pekerjaan dengan si deret Maclaurin sama saja, bedanya sekali lagi di bagian ini karena bentuk umumnya sedikit berbeda, sama saat mensubstitusi di sini itu beda juga. Ya, kalau sudah semua proses ini dilakukan, nanti substitusi lagi ke bentuk umumnya, sama juga kerjaannya. Jadi di sini fx sama dengan 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2 dikali X minus Pi per 4 ditambah bla 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 sampai sini. Ingat sekali lagi ini kan dalam bentuk radian, jadi Pi itu nilainya 180 dibagi 4 sama dengan 45 derajat itu kan sinusnya per 2 akar 2 ya, setengah akar 2. Cosnya juga sama setengah akar 2.
Ini sama ya, sin X diturunkan jadi cos X diturunkan jadi minus sin X diturunkan jadi minus cos X. X nya disubstitusi menjadi V per 4, diperolehlah nilai yang ini. Kemudian dimasukkan masing-masing nilai ini ke dalam bentuk umum Dirac-Taylor dan diperoleh ini. Ya, semoga paham. Nah, ini bentuk pendekatan dari fungsinya. Yang berwarna merah adalah fungsi aslinya. Ini pendekatan menggunakan satu suku. Yang berwarna biru, yang berwarna merah menggunakan 2 suku, yang berwarna hijau menggunakan 1, 2, 3 suku, dan yang berwarna oranye, anggap saja oranye atau coklat ini 1, 2, 3, 4 suku. Menggunakan 4 suku yang terakhir ya. Jadi jelas lebih dekat dengan fungsi, bukan dari pendekatan yang lebih baik itu adalah pendekatan yang paling banyak sukunya, yang paling banyak jumlah sukunya di sini. Oke, ini latihan. Sebelum itu saya mau kesini dulu bahwa Dirac-Taylor itu sebenarnya lebih cepat konvergen dibandingkan Dirac-Maclaurin. Karena kalau kita cek di sini saja ya, di sini kan Dirac-Taylor ini baru sampai pangkat 3, baru sampai suku keempat atau di polinomial derajat 3. Sedangkan kalau di Maclaurin untuk fungsi yang sama yaitu fungsi sin X mana di sin X. Nah, ini sudah sampai di pangkat 7 polinomialnya. Ya, ini polinomialnya sudah derajat 7. Udah suku ke berapa? Udah banyak sekali yang digunakan di sini. Sedangkan kalau di Taylor itu masih menggunakan suku yang kecil tapi sudah cukup dekat dengan kurvanya sehingga bisa dikatakan bahwa lebih cepat konvergen kalau misalkan X-nya berada di sekitar nilai hampiran. Atau dengan kata lain, suku yang dibutuhkan pada daerah tidak terlalu banyak untuk mendekati fungsi. Kemudian di Dirac-Taylor semakin besar X minus A, mutlak X minus A, semakin besar pula suku yang dibutuhkan untuk menghampiri fungsi. Ya, itu kalau di Dirac-Taylor. Nah, ini latihan, silakan dikerjakan. Di sini kalian hampiri dulu menggunakan Maclaurin, kemudian kalian juga tentukan pangkat minus 7-nya, dan kemudian kalian juga harus menentukan ilustrasi seperti gambar yang saya contohkan tadi. Ya, jadi ada satu soal ini bisa dikatakan yang khusus nomor 1 ini beranak 3 berarti. Pertama cari dulu hampirannya, kemudian cari nilai pangkat minus 7-nya, kira-kira berapa hampirannya, dan coba buatkan ilustrasi menggunakan GeoGebra. Dirac-Maclaurin untuk soal nomor 2, fungsi untuk soal nomor 2 ini tidak perlu dicari nilainya, hanya ini dicarikan deretnya saja dan dikerjakan ilustrasi dan dibuatkan ilustrasi menggunakan GeoGebra. Begitupun soal nomor 3 dan soal nomor 4. Cukup dicarikan deretnya dan diberikan juga bagaimana ilustrasi. Untuk soal nomor 5 ini sama karakternya dengan soal nomor 1. Nah, ini diskusi yang perlu kalian pikirkan dan akan saya tanyakan. Berapa banyak suku yang dibutuhkan pada Dirac-Taylor agar dapat menghampiri fungsi aslinya dengan baik. Jadi kan kalian sudah lihat tadi tuh kelakuannya Dirac-Taylor dan Dirac-Maclaurin seperti itu. Kira-kira menurut kalian berapa banyak sih suku? Standarnya itu berapa banyak kira-kira suku yang kita perlukan agar si deret-deret tadi itu bisa menghampiri fungsi aslinya dengan baik. Silakan dipikirkan jawabannya ya. Sebelum saya akhiri penjelasan, saya akan sedikit mencontohkan hasil
mencontohkan bagaimana cara menggunakan GeoGebra. Saya tidak tahu yang ada di dalam laptop saya ini versi berapa, tapi yang jelas sebentar, kita cari yang E pangkat X saja ya untuk contohnya. Tapi yang jelas tampilan di dalam laptop saya seperti ini. Nanti kalian bisa cek sendiri kalau di kalian itu yang dapatnya yang mana. Ini sebenarnya bisa kalian edit settingannya ya kalau kalian mau mengedit settingannya. Tapi kalau kalian tidak mau mengedit settingannya juga tidak jadi masalah. Nah, oke. Ini gridnya kecil sekali, jadi warnanya itu apa ini? Warnanya itu cenderung abu-abu di layar sebelah kanan. Ingat bahwa GeoGebra itu ada 2 layar sebenarnya ya. Di sini layar untuk sisi aljabarnya dan ini sisi geometrinya. Sisi aljabar itu ya kita masukkan persamaan-persamaan tadi, dan dari persamaan yang kita hasilkan nanti akan muncul kurva di sebelah kanannya. Sebentar, saya edit dulu ini kok gridnya terlalu kecil. Ini sudah 1 sebenarnya, tapi kok gridnya kecil sekali. Distance. Oke, tidak perlu dah. Ya, yang jelas kalau misalkan di tempat kalian berbeda dari yang seperti saya ini tidak jadi masalah ya, tidak apa-apa, yang penting dimunculkan gridnya, dimunculkan kotak-kotak-kotaknya. Nah, sekarang kita masukkan E pangkat X. Jadi kalau kita mau masukkan E pangkat X, kita bisa langsung saja menuliskan fungsinya. Misalkan di sini fungsi fx yang sama dengan E pangkat itu pakai simbol yang begini, simbol yang di atas angka 6 itu, simbol kayak topi, segitiga topi itu E pangkat X ya. Sudah terlihat ini plotnya. Nah, kalau terlalu panjang bisa kalian batasi, misalkan kalian maunya dari -4 kurang dari X kurang dari 4, nanti dia akan terpotong di sini. Nah, ini kalau saya dekati, nah itu kan muncul dia grid kotak-kotaknya. Ini saking kecilnya jadi warnanya abu-abu ya. Oke. Gimana caranya ya biar enggak abu-abu gitu warnanya. Tuh, ini sudah ada gridnya. Ini kalau mau diputihkan gini. Ini gridnya sudah muncul. Hanya saja ini terlalu kecil. X-axisnya basic. Ini sudah 1:1 sebenarnya. Gridnya snap to grid. Coba. Tidak ada ini, tidak ada perubahan. Show grid. Kalau nggak dicentang ini akan hilang. Mayor. Coba kita coba mayornya. Sama. Oke. Saya khawatir. Oke, good. Sudah. Nah, ini ya. Ini yang udah agak besar. Nah, ini yang fx sama dengan E pangkat X. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau menginput sebelah sininya, sebelah. Nah, kalau misalkan kalian mau menginput yang mana? Nilai ini 1 tambah X, nanti bisa pakai nama yang lain, jangan menggunakan nama yang sama. Kalau menggunakan nama yang sama, nanti grafik kalian ini akan berubah menjadi menggantikan nilai yang baru gitu. Lebih baik menggunakan nama fungsi yang berbeda. Tadi kan saya pakai fx, sekarang saya pakai gx sama dengan 1 tambah x. Misalkan saya menggunakan 2 suku saja.
Nah ini kalau mau diperjelas agar sama, batasannya min 4 kurang dari X kurang dari 4. Oke, ini GX nya. Kemudian FGH, HX misalkan, HX nya maunya sama dengan untuk 3 suku, 1 tambah X tambah 1/2 X pangkat 2. Oke, dimana nilainya ini sama min 4 kurang dari 4 kurang dari X kurang dari 4. Oke, nah ini kelihatannya sudah. Kemudian saya naikkan lagi menjadi 4 suku, FGHI IX sama dengan saya tulis 1 tambah X tambah 1/2 X pangkat 2 ditambah 1/6 karena 3 faktorial itu nilainya 6 ya, X pangkat 3 ya, pangkat 3, dimana nilainya itu min 4 kurang dari X kurang dari 4. Good. Nah ini hasilnya yang warna ungu pendekatannya ya. Jadi kalian bisa melakukan ini di GeoGebra kalian juga untuk melihat bagaimana bentuk hampiran fungsi pada khususnya untuk latihan yang ini, latihan yang menjadi tugas kalian yang di sini. Tapi kalian juga bisa mengerjakan kembali soal yang sudah saya jadikan contoh agar kalian mendapatkan feel-nya gitu untuk step by step, langkah demi langkah dari pekerjaan soalnya. Ya, saya pikir itu saja untuk penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga memperjelas apa yang kurang jelas setelah kalian membaca slide saya. Dan mohon maaf karena ada banyak kesalahan yang tertulis di dalam slide maupun mungkin ada kesalahan penjelasan dari saya saat saya menyampaikannya di video ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.